Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 23. Bisakah kau pergi dari hati dan pikiranku? Jika saja aku sedang tidak baik, maka sudah pasti aku akan memukulmu, Lee. Tapi benar, aku menyesalinya. Aku menyesal telah menyia-nyiakan wanita baik seperti Anin, jawab Arsen pelan. Tuan, jika Anda benar menyesalinya, saya yakin Anda akan segera bertemu dengan Nona Anindya. Tugas asisten Lee yang hanya dibalas anggukan kecil oleh Arsen. Sementara Arsen yang sedang kalang kabut mencari keberadaan Anindya, wanita itu justru saat ini sedang duduk dengan jemari yang saling bertaut. Perasaan terkejut memenuhi pikiran dan perasaannya saat tiba seorang pria datang ke rumahnya membawa lamaran. Anindya duduk dengan kepala menunduk di hadapan Kades dan istrinya. Di sana juga ada Tio. Pria itu duduk di tengah kedua orang tuanya. Maaf, Pak, Bu, tapi saya tidak bisa menerima lamaran ini. Saya tidak cukup baik untuk bersanding dengan Mas Tio, ucap Anindya dengan yakin. Enggak, Mbak adalah gadis yang baik. Saya suka sama Mbak karena keluguan dan kepolosan Mbak, sahut Tio yang terlihat lebih tampan hari ini. Benar, Anin, kami juga sudah setuju apabila kamu bersedia menjadi istri Tio, timpal Bukades dengan penuh kasih sayang. Maaf, Bu, tapi saya belum siap. Lagi pula saya sedang hamil. Jadi bukankah haram seorang pria menikahi wanita yang sedang hamil? Ujar Anindya mengingatkan. Kami tahu, Nak, karena itulah kami akan memberikan kamu waktu untuk berpikir sampai anak dalam kandungan kamu lahir. Kami sangat berharap kamu bersedia menjadi istri Tio, Nak, tutur Pak Kades. Anindya menggigit bibirnya, ia berat untuk memberikan jawaban, karena sejujurnya dalam hati Anin, masih ada Arsen di sana. Pria jahat yang telah menghamilinya dan dengan bodoh justru sangat ia cintai. Anin menggelengkan kepalanya pelan, ia harus bisa menata kehidupannya kembali. Saat ini Tio berdiri di depannya dengan tawaran penuh kebahagiaan dan seharusnya ia menerimanya, bukan? Anindya menganggukkan kepalanya. Baik, saya akan memikirkannya, Pak, Bu. Saya akan memikirkan tentang lamaran ini sampai anak dalam kandungan saya lahir, ucap Anindya berusaha tenang. Tio tampak tersenyum lebar. Terima kasih, Mbak. Semoga apapun jawabannya nanti, itulah yang terbaik, sahut Tio yang dibalas senyuman oleh Anindya. Bu Kades dan Pak Kades sama bahagianya. Semoga Anindya menerima lamaran putranya karena sejujurnya mereka juga menyukai sifat netral dan manis pada diri Anindya.
Mereka juga telah menerima semua latar belakang kehidupan gadis itu. Baiklah Anin, kami tunggu jawabannya 3 bulan ke depan. Kami pulang dulu ya dan jaga kesehatan kamu dan bayinya. Ucap Bu Kades seraya bangkit dari duduknya lalu memeluk Anin dengan hangat. Iya, Bu, makasih ya, balas Anindya tulus. Setelah kepergian Tio dan orang tuanya, Anindya kembali duduk dengan tatapan mata berkaca-kaca. Tangannya mengusap perut sementara matanya menatap kosong ke depan. Anin mengatupkan kedua belah bibirnya, air matanya tiba-tiba meluruh begitu saja. Entah mengapa saat mendapat lamaran Tio tadi hatinya terasa ganjal kepada Arsen, seakan ia telah mengkhianati pria itu. Hiks, cukup Anin, hentikan pikiran bodohmu ini, Arsen sudah bahagia dengan dunianya. Kau harus bisa memulai kehidupan baru, bukan terus terjebak pada perasaanmu untuknya yang tidak akan pernah terbalaskan. Cetus Anindya sambil mengusap kasar air matanya yang justru semakin deras membasahi wajahnya. Anindya memegangi perutnya. Bayi dalam kandungannya menendang dengan sedikit keras. Hal itu sontak membuat Anindya menatap ke perutnya. Apa kamu yang buat mama seperti ini, Nak? Apa kamu yang buat perasaan mama untuk papa kamu justru semakin besar? Celoteh Anindya seakan bicara pada anak dalam kandungannya. Anindya bangkit dari duduknya, ia berlari ke kamar lalu membuka lemari yang ada di sana. Anindya meriah tasnya lalu mengeluarkan foto Arsen yang sengaja ia bawa dari kamar pria itu. Pak Arsen, bisakah kau pergi dari hati dan pikiranku? Biarkan aku bahagia, biarkan aku menata kehidupanku lagi. Pinta Anindya seraya menggenggam bingkai foto Arsen erat. Seorang pria baik datang membawa banyak kebahagiaan untukku, Pak. Tapi kenapa justru aku tidak bisa? Aku tidak bisa menerimanya. Ku mohon pergilah Pak, biarkan aku bahagia. Aku juga ingin bahagia dengan hidupku. Aku tidak ingin terus menangisi nasib buruk ini. Lanjut Anindya lalu menyeka air matanya. Anindya terduduk di pinggir ranjang. Air matanya semakin deras membasahi wajah cantiknya yang putih bersih alami. Tanpa sadar Anindya membawa foto Arsen ke dalam pelukannya. Hiks, aku merindukan Anda, Pak. Lirih Anindya semakin mengeratkan pelukannya pada foto Arsen, berharap bahwa ia sedang memeluk tubuh tegap dan hangat Arsen. Bandung, jadi ibunya berasal dari Bandung. Gumam Arsen membaca laporan yang anak buahnya berikan setelah mendapat identitas Anindya. Mata Arsen tampak berkaca-kaca, entah mengapa hatinya begitu bahagia seakan Anindya benar
benar akan dipertemukan dengannya hari ini. Air mata Arsen tanpa sadar menetes. Hal itu sontak membuat asisten Lee dan anak buah yang lain sedikit terkejut melihat bos mereka menangis karena seorang wanita. Selama ini justru para wanita yang menangis karena Arsen. Lee, kau ikut denganku ke Bandung. Kita pergi ke alamat ini. Aku yakin Asa, ku ada di sana, ucap Arsen dengan begitu semangat. Asisten Lee membenarkan posisi kacamatanya. Ia mengangguk lalu segera pergi untuk menyiapkan mobil yang akan mereka pakai untuk pergi ke Bandung. Asa, aku datang, gumam Arsen tersenyum lebar. Arsen dan asisten Lee langsung pergi ke Bandung dengan menggunakan mobil. Untung saja kota itu tidak terlalu jauh sehingga bisa ditempuh dengan naik mobil. Selama perjalanan Arsen tak henti tersenyum. Jantungnya berdetak cepat membayangkan pelukan hangat wanitanya yang sudah teramat dirindukannya dan ya. Dia penasaran dengan anaknya yang pasti sudah semakin besar di perut ibunya. Lee, percepat, pinta Arsen tak sabar sampai meminta asistennya untuk mempercepat mobilnya agar bisa segera bertemu Anindya. Setelah perjalanan yang memakan waktu lebih dari 2 jam, akhirnya mobil Arsen telah sampai di kota Bandung. Arsen memeriksa alamat yang anak buahnya dapat. Kita ke sini, kau tahu kan? Tanya Arsen menunjuk layar iPad yang menunjukkan alamat Anindya. Baik, Tuan, balas asisten Lee langsung menuju alamat yang Arsen tunjukkan. Waktu perjalanan untuk sampai di alamat adalah 40 menit. Kini Arsen dan asisten Lee telah sampai di alamat yang tertera. Dan ya, apa yang mereka temukan di sana hanyalah sebuah lahan kosong yang tertera patok bertuliskan bahwa tanah tersebut adalah milik negara. Tuan, seperti rumah ibu Nona Anindya sudah lama digusur, lihat tahunnya, ucap asisten Lee menunjuk nomor kepemilikan yang terdapat tahun juga. Arsen seketika terdiam, mengapa begitu sulit menemukan Anindya? Ia sudah berusaha mencari ke sana kemari namun ternyata ia tak kunjung menemukan Asa-nya. Lee, apakah ini hukuman untukku sampai aku sangat sulit menemukan Asa? Lirih Arsen menundukkan kepalanya. Asisten Lee menatap atasannya dengan nanar. Ia sangat tahu perbuatan Arsen dan jika ia boleh jujur, maka memang benar ini adalah sebuah hukuman untuk Arsen karena telah menyakiti wanita seperti Anindya. Bahkan di saat wanita itu dinyatakan hamil, atasannya itu tak memberikan harapan apapun selain tetap menjadikan budak pelampiasan nafsu semata. Tuan, jika boleh apakah saya bisa berhenti menjadi asisten Anda selama 5 menit? Tanya asisten Lee dengan sopan. Arsen mengerutkan keningnya. Apa maksudmu? Kau ingin macam denganku? Tanya Arsen menyipitkan matanya.
Tidak, Tuan. Tapi ada yang ingin saya katakan, jawab asisten Lee. Baiklah, kau dipecat selama 5 menit ke depan. Katakan, tutur Arsen memaksa. Arsenio Lucifer, Anda adalah orang yang hebat dan sangat dikagumi oleh banyak orang. Tetapi sayangnya Anda semena terhadap seorang wanita dan hanya menilai mereka dari uang saja. Wanita yang telah Anda sakiti selama ini juga punya hati, dan Anda tidak pernah memperdulikan itu semua. Ucap asisten Lee menghilangkan panggilan, Tuan. Tiga menit tersisa. Anda juga sangat jahat pada Nona Anindya. Bahkan di saat wanita itu sedang mengandung, Anda tidak menunjukkan tanda menghormati dirinya. 'Atau bahkan bertanggung jawab dengan menikahinya, Anda justru tetap memandang Nona Anindya sebelah mata, lanjut asisten Lee. Nona Anindya sering menangis. Saya sering menyaksikan bagaimana setetes air mata selalu jatuh membasahi wajahnya. Bahkan saat Anda menyebutnya sebagai wanita pemuas, saya tahu bahwa hatinya benar-benar hancur karena Anda. Jadi 35 detik yang tersisa ini saya hanya ingin mengatakan bahwa inilah karma Anda. Anda tidak bisa menggunakan kekuasaan Anda untuk menemukan Nona Anindya. Bahkan Anda kehilangan sesuatu dalam diri Anda. Selamat bersenang, senang dengan hukuman Anda. Lee, tegur Arsen pelan setelah mendengarkan dengan seksama ucapan asisten itu. Maafkan saya, Tuan. Lebih baik sekarang kita kembali ke Jakarta. Nona Anindya tidak ada di sini. Ajak asisten Lee kembali menjadi bawahan Arsen. Arsen tiba saja jatuh terduduk di bawah tanah. Ia menunduk sambil menutup wajahnya dengan telapak tangan. Yang asisten Lee katakan berhasil menusuk semua perasaan bersalah hingga bocor begitu saja. Hasrat ingin bertemu dengan Anindya semakin besar, namun rasa malu mengalahkan itu semua. Ya, Arsen malu untuk menemui Anindya. Lee, aku tidak bisa bertemu Asa. Aku malu. Lirih Arsen membuat asisten Lee ikut berlutut di depan Arsen. Tuan, bangunlah. Tuan, jika Anda benar menyesalinya dan siap untuk bertobat, maka saya yakin bahwa Anda akan kembali dipertemukan oleh Nona Anindya. Dan di saat itu benar terjadi. Saya harap Anda tidak akan mengulangi kesalahan Anda lagi. Timpal asisten Lee memberi pencerahan kepada Arsen. Asisten Lee membantu Arsen bangun. Pria itu membawa Arsen masuk ke dalam mobil disusul oleh dirinya. Mereka segera pergi untuk kembali ke Jakarta dengan hasil yang nol. Tidak ada Anindya di sana.
Usia kandungan Anindya semakin besar. Kini kandungannya sudah memasuki bulan ke-8 hingga membuat Anindya harus ekstra hati-hati dalam mengerjakan apapun. Selama 2 bulan setelah lamaran Tio, pria itu kini benar-benar menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang yang ada untuk Anindya. Bahkan pria itu dengan sangat antusias membelikan barang bayi untuk anak Anindya. Mas Tio seharusnya nggak usah repot gini, lagian baju dari Bu Kades dan beberapa warga desa juga lumayan banyak, ucap Anindya seraya memilah baju bayi pemberian Tio. Ya nggak apa-apa, Mbak. Semakin banyak maka semakin bagus kan? Oh iya Mbak sudah minum susu? Tanya Tio seketika membuat Anin menepuk jidatnya. Bersambung.